Jaksa penuntut umum menuntut bebas terdakwa kasus kepemilikan Landak Jawa Inyoman Sukena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliatur Rahmi dari jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya dari kelas E dan angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kasus pidana yang viral beberapa bulan lalu di media sosial, dan kasus ini ternyata melibatkan warga sipil di dalamnya. Nah, kasus ini adalah dugaan pemeliharaan, penyimpanan, dan kepemilikan terhadap satwa liar yang dilindungi oleh negara. Satwa tersebut berupa landak Jawa. Kasus ini melibatkan Iwayan Sukena yang berusia 38 tahun, yang merupakan warga dari Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Sukena ini viral di media sosial gara-gara ia diduga melakukan pelanggaran yang membuatnya terjerat ancaman 5 tahun penjara dengan denda paling banyak itu 100 juta rupiah. Lebih berat dibandingkan hukuman yang didapat oleh orang-orang yang korupsi seperti Tony Tamsil, seperti Joko Chandra, dan lain sebagainya. Ya, bahkan mereka hanya mendapatkan hukuman seperti 4 tahun, lebih berapa bulan begitu, dengan denda yang sangat sedikit sekali dibandingkan Iwayan Sukena. Nah, kasus ini dibuka pada 4 Maret 2024. Polda Bali itu menerima laporan warga mengenai bahwa ada salah satu warga yang mempunyai hewan atau satwa liar yang dilindungi di rumahnya. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, Polda Bali langsung melakukan gelar perkara, di mana kasus penyelidikan ini meningkat menjadi penyidikan. Nah, kemudian Polda Bali langsung mengunjungi rumah dari Iwayan Sukena dan benar menemukan bahwa ada barang bukti berupa 4 ekor landak di rumahnya. Landak itu pun disita oleh Polda Bali. Pada tanggal 21 Maret 2024, dilakukan gelar perkara terhadap terlapor, di mana terlapor ini yang awalnya menjadi saksi itu menjadi tersangka. Pada tanggal 26 Maret 2024 dibuatlah kemudian berita acara terkait penangkapan Sukena. Pada tanggal 20 Juni 2024, berkas-berkas pun mengenai kasus ini diberikan kepada Kejaksaan Tinggi untuk kemudian dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap pelanggaran yang diduga kepada Iwayan Sukena. Dan kemudian pada hari berikutnya berkas dinyatakan lengkap atau P21. Tanggal 12 Agustus 2024, yaitu pada tahap 2, itu adalah tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti, di mana proses ini dilakukan di Pengadilan Negeri. Iwayan Sukena dikatakan melakukan pelanggaran terhadap pasal 21 ayat 2A Junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan kemudian pada tanggal 5 September 2024 adalah bukti-bukti dari tersangka. Nah, Iwayan Sukena mengaku bahwa landak-landak tersebut ternyata merupakan landak milik mertuanya, yang landak tersebut didapatkan dari ladang. Yang sebelumnya, landak tersebut ternyata merusak tanaman milik mertuanya, Iwayan Sukena, sehingga tanpa mengetahui kalau landak tersebut adalah satwa liar, Iwayan Sukena pun merawat landak tersebut. Nah, awalnya landak tersebut hanya 2 ekor, kemudian karena dijaga dan dirawat oleh Iwayan Sukena, landak tersebut menjadi 4 ekor. Pada tanggal 12 sampai 21 September 2024, Iwayan Sukena pun dijadikan tahanan rumah dan harus 2 minggu sekali wajib lapor. Pada akhirnya, tanggal 13 September 2024, jaksa penuntut umum pun menuntut untuk Iwayan Sukena dibebaskan karena ia tidak terbukti secara sah melanggar undang-undang yang berlaku. Sukena dituntut bebas pada sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Denpasar di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Ida Bagus Bama Dewa Pati Putra. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Inyoman Sukena telah terbukti memiliki landak Jawa tanpa izin, namun tidak terbukti memiliki niat memperjualbelikan maupun membunuh landak Jawa. Jaksa menilai tidak ada satupun hal yang memberatkan Sukena. Sementara hal-hal yang meringankan, Sukena tidak pernah tersangkut kasus hukum apapun. Landak yang dipelihara juga tidak banyak, hanya 4 ekor. Usai pembacaan tuntutan, kuasa hukum terdakwa memohon majelis hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa. Menurutnya, kliennya hanya memelihara tanpa mengetahui jika hewan landak dilindungi oleh negara. Sementara Inyoman Sukena mengaku sangat bahagia mendengar tuntutan bebas dari jaksa dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya. Saat setelah kasus ini viral, banyak netizen yang menganggap bahwa
pengadilan Indonesia dan sebagainya itu membuat hukum seolah-olah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dilihat dari kasus-kasus Tony Tamsil dan lain sebagainya. Dan sedangkan berkaca dengan kasus Iwayan Sukena yang ia sebenarnya tidak tahu mengenai undang-undang ini, ia tidak tahu kalau apa yang dipeliharanya itu merupakan satwa yang dilindungi negara, dan kemudian ia langsung didakwa kepada hukuman yang begitu berat, yaitu 5 tahun maksimal penjara dan denda sekitar 100 juta rupiah itu maksimal. Dan ya setelah kejaksaan dan setelah juga pengadilan itu memutuskan, ternyata Iwayan Sukena pun dibebaskan atas pandangan subjektif mereka bahwa Iwayan Sukena itu sama sekali tidak memiliki maksud dan tujuan untuk memelihara, untuk melindungi dan untuk memperjualbelikan satwa liar ini, sehingga Iwayan Sukena pun dibebaskan. Nah, menurut saya dari apa yang telah diceritakan tadi dan keputusan hukum yang diambil itu sudah tepat, itu sudah benar, dan itulah keputusan yang paling terbaik dari kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.